Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penentuan Kafein, Theobromine, dan Theophylline dalam bir mat dan minuman ringan mat dengan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, yang mana penelitian ini dilakukan oleh Claudia dan kawan-kawan pada tahun 2017. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus selaku dosen pengampu pada mata kuliah kromatografi lanjut. Yang mana pendahuluannya adalah yerba mate atau Ilex paraguariensis adalah tanaman dari famili Aquifoliaceae yang biasanya tumbuh di Amerika Selatan dan terdiri dari beberapa konstituen yang dikenal sebagai anti-karsinogenik dan antioksidatif. Ilex paraguariensis dikenal luas sebagai sumbernya teh yerba mate, juga disebut mat. Mat adalah infus yang terbuat dari daun hijau atau daun kering atau bagian tanaman lainnya dari Ilex paraguariensis. Ekstrak dari infus digunakan sebagai bahan dalam minuman ringan alkohol dan non-alkohol. Antara lain tanaman alkaloid, kafein, theophylline, dan theobromine adalah komponen aktif penting dalam yerba mate yang merupakan turunan dari santin dan juga dikenal sebagai metilsantin. Mereka semua memiliki kesamaan efek stimulasi pada sistem saraf pusat dengan kafein sebagai perwakilan paling kuat. Metilsantin juga mempengaruhi sistem kardiovaskular dengan theophylline menghasilkan efek terkuat. Dengan demikian, konsentrasi kafein, theophylline, dan theobromine di minuman mat umumnya sangat menarik. Dalam konteks ini, untuk pembuatan bir mat, pengaruh prosedur yang berbeda dari penambahan yerba mat selama pembuatan bir pada jumlah komponen aktif merupakan aspek yang harus dievaluasi atau perlu dievaluasi. Nah, kemudian untuk penentuan kafein, theobromine dan theophylline dalam makanan yang berbeda, kromatografi cair, kinerja tinggi, dan kromatografi lapis tipis, kinerja tinggi disarankan. HPLC disarankan untuk analisis kafein dan komponen aktif lainnya dalam produk herbal, minuman bersinergi, dan minuman energi. Bojik dan kawan-kawan melaporkan pendekatan TLC untuk penentuan kafein dan theobromine dalam teh mat. Chimpowi dan kawan-kawan menyajikan metode TLC untuk analisis kafein, theobromine, dan theophylline dalam berbagai jenis teh. Dan Badea menggambarkan metode TLC GCMS untuk teh dan kopi. Namun metode HPLC yang sepenuhnya otomatis dan tervalidasi untuk penentuan simultan dari 3 metilsantin, kafein, theobromine, dan theophylline dalam bir mat dan minuman ringan mat belum tersedia. Nah, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode HPLC yang sensitif, selektif untuk penentuan kafein, theobromine, dan theophylline secara simultan dalam bir mat dan minuman ringan mat. Kemudian metode penelitian yang pertama, persiapan sampel. Bir mat dan minuman ringan mat itu disaring, kemudian dihilangkan gasnya dengan ultrasonik. Kemudian sampel yang sudah dihilangkan gasnya ditambahkan alikot sampel ke dalam tabung sentrifugasi. Kemudian dia dikocok, kemudian disentrifugasi dan diambil supernatannya. Kemudian supernatan dipindahkan ke dalam botol HPLC, dianalisis dengan HPLC UV menggunakan eluen, aseton, toluen, dan kloroform. Gambar pelat
di capture dengan UV pada panjang gelombang UV di 254 nanometer, kemudian pelat dipindai penyerapannya pada panjang gelombang UV 274 nanometer. Pada BIRMET dilakukan analisis untuk variasi sampel konsentrasi, metode, dan waktu penambahan yerba mate. Kemudian didapatkan hasil dari HPTLC. Nah, kemudian metode HPTLC ini dilakukan kalibrasi dan validasi metode yang mencakup persen LSD, persen recovery, LOD, dan LOQ. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, pada tabel 1 ini menunjukkan pengaruh dari penambahan yerba mate terhadap konsentrasi kafein. Hasilnya ini menunjukkan untuk sampel 1, 2, dan 7, konsentrasi yang dihitung berkorelasi baik dengan konsentrasi yang dianalisis. Untuk sampel 3 dan 6 ini konsentrasinya lebih rendah. Konsentrasi yang dianalisis dalam sampel 5 dan 6 tidak menunjukkan korelasi langsung antara jumlah yerba mate yang digunakan dan konsentrasi kafein dalam bir. Dengan demikian, penambahan jenis hop yang berbeda dan jumlah hop tidak menunjukkan efek pada konsentrasi kafein dalam bir. Nah, kemudian pada metode atau cara penambahan yerba mate tidak memberikan pengaruh pada konsentrasi kafein, berbeda dengan jumlah dan cara penambahan yerba mate yang tidak memiliki pengaruh pada konsentrasi kafein, waktu penambahan memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian gambar 1 ini menunjukkan kromatogram dari HPTLC. Pada gambar A ditunjuk untuk standar, gambar B untuk sampel yang di spike untuk bir hop, kemudian gambar C itu untuk sampel bir blank, dan gambar D untuk minuman ringan matte. Gambar B dan D ini menunjukkan adanya kafein, ditunjukkan dari nilai HRF yang sama dengan standar. Nah, namun pada gambar B juga terdapat metilsantin lainnya, yaitu theophylline dan theobromin. Kemudian pada gambar C menunjukkan tidak ada matriks yang mengganggu, dan pada gambar D menunjukkan gangguan pada matriks yang tidak terdeteksi. Kemudian pada gambar 2A ini menunjukkan kromatogram HPTLC untuk standar dengan 6 konsentrasi yang berbeda dan sampel yang di-spike sebanyak 4 kali pengulangan. Nah, dari nilai HRF yang diketahui adanya kafein, theophylline, dan theobromin. Hasil kromatogram ini juga diplot dalam kromatogram 3 dimensi yang ditunjukkan pada gambar 2B. Pada gambar ini memberikan hasil kuantitatif untuk konsentrasi substansi berupa sinyal pada sumbu Y. Secara keseluruhan terdapat 3 puncak yang diperoleh berdasarkan HRF. Dan nilai HRF dari kromatogram yang masing-masing menunjukkan theobromin, theophylline, dan kafein. Nah, kemudian gambar 2C menunjukkan kurva standar yang telah memiliki linearitas yang baik dengan koefisien korelasi kalibrasi yang tinggi, yang mana nilai dari R kuadratnya ini sama dengan 0,99. Kemudian tabel 2 ini merupakan validasi metode yang memberikan hasil persen recovery yang baik dengan RSD secara keseluruhan itu kurang dari 5%. Kemudian range recovery-nya ini 89 sampai dengan 104. LOD dan LOQ masing-masing untuk kafein, theobromin, dan
teofilin itu adalah 0,4 dan 1,6 mg metilsantin per liter. Nah, kemudian gambar 3 ini menunjukkan kromatogram dari standar dan sampel dalam BIRMET. Dari gambar dapat dilihat bahwa terdapat keberadaan kafein pada keempat sampel dibuktikan dari munculnya band pada nilai yang dibandingkan dengan standar yaitu 35. Kemudian pada tabel 3 ini menunjukkan konsentrasi kafein yang terdapat pada 4 sampel BIRMET dan 6 sampel minuman ringan. Hasilnya dibandingkan dengan konsentrasi yang tertera pada label untuk melihat kesesuaian metode HPLC yang dikembangkan. Nah, untuk sampel BIRMET secara keseluruhan konsentrasi kafein yang dianalisis berbeda dari konsentrasi yang tertera pada label. Nah, sedangkan pada sampel minuman ringan MET, konsentrasi kafein berkorelasi dengan konsentrasi yang tertera pada label. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama HPLC-UV merupakan metode yang efisien dan andal untuk penentuan secara sederhana kafein, metilsantin, teobromin, dan teofilin dalam BIRMET dan minuman ringan MET. Kemudian analisis simultan hingga 21 sampel termasuk standar kalibrasi oleh HPLC-UV dilakukan dalam waktu kurang dari 50 menit. Nah, kemudian setelah preparasi sampel cepat, metilsantin dianalisis dengan HPLC-UV tanpa gangguan matriks. Ketika kuantisasi dilakukan oleh pengukur absorpsi pada panjang gelombang UV 274 nanometer. Yang terakhir, setelah preparasi sampel cepat, metilsantin dianalisis dengan HPLC-UV tanpa gangguan matriks. Ketika kuantisasi dilakukan oleh pengukuran absorpsi pada panjang gelombang UV 274 nanometer. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.